Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan duduk berkumpul untuk bersama-sama dengan teman atau sahabat yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa taala dengan semangat menuntut ilmu dalam kajian Sabtu ini walau dengan kondisi tatap muka via online. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada Sabtu ini di Ahad kedua kajian akan diisi oleh Ustadz kita sekaligus penasihat dari MT 1453, Ustadz Samsul Hadi, dengan tema seputar sifat manusia, hasad dan lemah lembut. Tema yang ringan tapi sangat karena tema tersebut terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kajian akan disampaikan kurang lebih 45 menit dan insya Allah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat masuk ke relung hati kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Ustadz Samsul Hadi memulai kajian ini. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarasama futuhu wa jalal aqidata atasal firatih wal ahkam syar'iyyah tamithiyah ala amalihi wa masdarul akami amma ba'd. Sallallahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan, ya, kita masih diberikan modal ya untuk melanjutkan kehidupan kita. Jadi ingat Mas bahwa kita masih diberikan sesuatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yaitu adalah selain daripada nikmat iman dan Islam, maka kita masih diberikan kehidupan. Yang mana nikmat ini adalah nikmat yang paling diinginkan, nikmat yang paling dicari-cari, nikmat yang paling ditunggu oleh semua orang yang telah mendahului kita yang sekarang berada di alam kubur. Kalau kita ya tanya kepada penghuni Tegal Alur itu, Mas, apa sih yang kemudian paling kamu inginkan? Yaitu adalah kehidupan. Mereka kembali hidup, ya mereka kemudian bisa beribadah untuk menambah amal kebaikan mereka dan untuk memperberat amal kebaikan mereka. Mereka nggak ingin duit, ya mereka nggak ingin kaya, mereka nggak ingin rumah, ya mereka nggak ingin apapun dan lain-lain. Nah, kadang-kadang ya kita ini diberikan kenikmatan yang diharapkan oleh seluruh penduduk dunia yang telah mendahului kita, namun kita masih menginginkan kenikmatan yang lain, Mas. Ya, yaitu adalah punya duit, ya, punya rumah dan lain-lain dan lain-lain. Padahal yakinlah, ya, kalau nggak yakin coba Mas WhatsApp mereka yang di Tegal Alur itu, coba WhatsApp, Mas. Tapi kalau nanti dijawab Mas malah takut. Kalau dijawab nanti Mas malah takut. Ya, mereka itu yang mereka inginkan itu adalah kehidupan. Jadi subhanallah ya, masya Allah, kita ini sangat beruntung. Kita ini sangat beruntung ya, walaupun ya, hidup pasti punya konsekuensinya. Konsekuensi kehidupan itu ya kalau nggak sehat ya sakit. Dan hidup itu kan kalau nggak hitam ya putih, Mas. Kalau nggak kalau nggak pinter ya bodoh.
kalau nggak punya duit ya nggak punya duit, itu sudah konsekuensi kehidupan. Sehingga kalau kemudian kita tidak mau apa namanya mengambil konsekuensi kehidupan itu ya 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 mohon maaf ya jangan hidup, karena kita seharusnya ketika hidup kita sudah tahu terhadap konsekuensi hal itu. Saya punya guru namanya Ustadz Epi Taufik, kita manggilnya Kang Epi itu. Jadi selalu menanyakan kepada murid-muridnya, kalau ada yang kemudian tidak ngaji, tidak halaqah, tidak kajian, tidak ikut acara, selalu beliau menanyakan, kenapa kamu kemarin nggak ikut nih? Karena maaf Kang, saya ada ujian, waktu itu saya masih kuliah. Maaf Kang, saya ada lagi ngerjain tugas. Maaf Kang, saya lagi skripsi dan lain-lain. Kang Eki menjawab ya, kalau nggak mau ada tugas, nggak ada skripsi, ya kalau nggak mau ada suruh buat proposal dan lain-lain ya nggak usah kuliah, karena kita ketika memutuskan untuk kuliah seharusnya sudah tahu konsekuensi bahwa itu kuliah. Dan beliau adalah orang yang betul-betul membuktikan bahwa ngaji itu tidak berkolerasi terhadap bodoh. Beliau menyelesaikan kuliah dengan baik, yang menjadi dosen, ya sekarang akan menempuh pendidikan postdoktoral. Jadi inilah yang kemudian harus kita insyafi, Mas, harus kita pahami bahwa kita ini mempunyai nikmat yang yang diirikan ya, atau diinginkan oleh semua penduduk dunia, yaitu adalah nikmat masih hidup, nikmat masih bisa beribadah dan kemudian bertemu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh kita, ya panutan kita. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan Mas bahwa hari ini tanggal 1 Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkailah, berikanlah keberkahan atau barokah terhadap kami fi Rajab wa Sya'ban, di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikanlah kami fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Ini tanggal 1 Rajab, Mas, 1442. Kita berharap semoga kita dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita bisa ketemu Ramadan lagi. Ya, suatu bulan yang di dalamnya sangat mulia, ya sangat luar biasa, pahalanya luar biasa. Dan ketika bulan itu pergi, para sahabat ini selalu menangisi. Kenapa menangisi? Karena belum tentu, karena mereka menangisi ketika bulan Ramadan itu pergi, karena Ramadan itu ya tidak yakin, ya para sahabat tidak yakin tahun depan itu akan menemukan Ramadan lagi. Nah, hari ini kita akan bahas ya sesuatu yang menurut saya adalah simpel, Mas, tetapi penting untuk saya sampaikan, penting untuk saya utarakan tentang masalah hasad, ya, seputar sifat manusia hasad. Kenapa? Karena menurut saya ini ya Mas ya, bahwa sifat-sifat insaniyah ini atau sifat-sifat akhlak, ya, akhlakul mazmumah, lebih tepatnya akhlak yang buruk, ini merupakan penyakit hati dalam diri manusia itu sendiri, dan juga kemudian dapat seperti virus, Mas, dia juga dapat menyakiti, membuat sakit juga orang lain, dan juga membuat sakit organisasi, membuat sakit komunitas, ya, membuat sakit majelis taklim, membuat sakit jamaah dan lain-lain, karena sifatnya memang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat sakit keluarga juga. Yang kedua adalah kita harus menyadari bahwasanya penyakit-penyakit inilah yang menjadi masalah manusia, dan sekaligus menjadi problema utama bagi semua jemaah atau semua lembaga dan lain-lain. Ya, kalau kebetulan kami di sini mengelola Al-Fatih Islamic Center, maka bisa jadi penyakit utama atau problem utama di dalam Al-Fatih itu adalah penyakit-penyakit hati seperti ini. Jadi problem utamanya bukan dana, ya, problem utamanya bukan
tindakan yang sifatnya represif dari orang yang mempunyai kekuasaan, ya, bukan juga lain-lain menurut saya, tetapi problem utamanya adalah, dan ini kita harus sepakat dulu, Mas. Kalau nggak sepakat nggak usah kajian dulu hari ini. Contoh yang kita itu seperti kita harus sepakat, Mas. Ini menjadi penyakit lah, problema utama, masalah hati yang hal yang jelek ini ya. Dan yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang masalah hasad. Saya mohon izin share screen ya, Mas ya. Kenapa kemudian saya membahas masalah ini, karena saya meyakini adalah masalah utama di dalam jemaah. Jamaah itu dari kata al-jamaah, artinya mengumpulkan, artinya satu entitas yang ini lebih dari dua orang ini sudah disebut jamaah. Apa itu mewujud dalam organisasi, maksud taklim, mewujud dalam satu komunitas dan lain-lain. Ini masalah utamanya adalah seperti itu. Nah, apa sih yang kemudian dinamakan hasad? Apa sih yang kemudian dinamakan hasad ya? Jadi hasad itu akan kita bahas ya, seperti yang kebiasaan saya akan membahas ini dari aspek definisi dulu, Mas. Yang pertama adalah makna hasad secara bahasa. Ya. Hasad secara bahasa itu berasal dari akar kata hasad yuhsidu atau yahsudu. Hasad dan artinya adalah iri atau dengki. Jadi hasad ini adalah merupakan bahasa Arab yang kemudian diserap di dalam bahasa Indonesia, Mas. Makanya kalau orang Indonesia bilang dengki atau iri itu ya hasad, kamu hasad. Nah, itu adalah iri atau dengki. Nah, di dalam bahasa Arab juga, Mas, maka hasad ini adalah mempunyai sinonim ya, atau satu kata yang itu berbeda tetapi maknanya ada sama, atau dalam bahasa Arab disebut mutarotif, yaitu adalah sinonim dengan gola yuhillu atau yahullu gilan. Artinya apa? Artinya adalah sama, artinya adalah dengki. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaksudkan hasad, yang dimaksudkan hasad ini bahasa Indonesia Mas ya, karena telah diserap dalam bahasa ini, artinya adalah dengki. Atau di dalam bahasa Inggrisnya itu saya catat to envy atau to be jealous ya. To be jealous. Jadi itu memang hasad itu sesuatu yang susah untuk didefinisikan, tapi insya Allah kita semua sudah paham ya, Mas ya. Hasad itu kemudian seperti apa. Nah, lawan kata ya, atau antonim dari hasada yuhasidu hasadan itu, atau yuhasudu hasadan itu adalah giptotu yakutubu giptotan, atau gipton wa giptotan, atau lebih akrab kita sebut dengan giptoh. Ini adalah lawan kata. Jadi dengki ini ada lawan katanya, yaitu adalah giptoh. Nah, ini Ibnu Taimiyah ini memberikan definisi, Mas, tentang apa sih yang kemudian dinamakan hasad. Itu adalah al-hasadu huwa bagdu wal karohah lima yarohu min husni halin mahsud. Jadi al-hasad, apakah yang kemudian dinamakan hasad? Al-hasadu huwal bagdu wal karohah. Itu adalah bugdu wal karohah. Itu adalah keadaan yang sifatnya kebencian. Godop itu artinya kebencian atau kemarahan. Jadi sesuatu yang sifatnya kemarahan atau kebencian. Jadi wal karohah, dan karohah itu nggak suka. Karohah itu dari kata nggak suka. Jadi sebetulnya sama, Mas. Saya nggak bisa membedakan nih. Saya bukan orang yang mengerti bahasa Arab. Jadi kalau dalam sependek pengetahuan saya ya, al-bugdu itu lebih ke marah, Mas. Benci ya sesuatu yang marah, yang timbulnya karena satu kebencian, itu di dalam bahasa Arab disebut al-bugdu. Tapi al-karohah itu nggak senang. Loh, kenapa nggak senang? Ya nggak senang aja. Ya rohu yang ini kemudian lima yarohu, terhadap apa-apa yang yarohu, yang kemudian terlihat min husni halin, terhadap sesuatu yang baik. Al-mahsud. Kalau orangnya itu hasad, kalau orang yang dihasati disebut mahsud. Jadi intinya yang disebutkan hasad itu adalah sifat nggak senang, sifat marah, sifat benci, tetapi bencinya itu suatu hal yang baik.
atau sesuatu hal yang orang lain itu, atau sesuatu hal yang lain itu sebetulnya nggak benci, tapi kita benci terhadap sesuatu orang yang dihasut. Contoh seperti ini. Ada orang beli motor, ada orang beli mobil gitu ya. Dia punya tetangga 10 orang. Tetangga yang lain melihat dia biasa-biasa aja gitu, nggak ada perasaan apa-apa. Ada yang tetangga bersyukur, alhamdulillah tetanggaku punya mobil. Ada yang melihat ya biasa-biasa aja, ya standar aja lah datar. Ada yang kemudian benci. Nah ini orang yang hasad. Orang yang benci, orang yang nggak suka, inilah yang kemudian disebut hasad. Nah ini ya kenapa begitu ya? Ya memang itu dia yang disebut hasad gitu. Jadi dia nggak suka terhadap sesuatu hal yang sifatnya baik dari orang yang kemudian dia hasadi. Nah ini saya lihat ya seperti kalau kita kebetulan menjadi karyawan, ya, kalau bos sudah hasad sama kita, maka sesuatu hal yang baik yang kemudian kita lakukan, prestasi yang kemudian kita lakukan, ya bisa jadi itu tidak tertulis sebagai prestasi, atau kemudian justru kemudian prestasi yang kemudian kita raih itu malah kemudian justru menimbulkan kebencian, itulah yang kemudian disebut hasad. Nah, saya lanjutkan. Jadi makna istilahnya seperti apa ini yang saya rangkumkan. Jadi makna istilahnya adalah tidak suka atas nikmat yang kemudian diberikan oleh orang lain. Nah, kalau ghibthah ya, kebalikannya dari hasad yaitu adalah bahagia atas nikmat yang kemudian diberikan oleh orang lain. Jadi dia merasa bahagia ketika orang lain mendapatkan kebaikan atau ada kebaikan pun kepada orang lain, itu dia merasa suka. Nah, kalau ada kemudian orang yang masih susah, Mas, ini saya berikan cirinya. Ini yang paling gampang. Ciri hasad itu senang kalau orang lain susah. Dan kemudian susah kalau orang lain senang. Nah, itu adalah ciri hasad. Jadi susah kalau orang lain senang, dan sebaliknya senang kalau orang lain itu susah. Itulah yang kemudian disebut hasad. Nah, hasad ini berdasarkan definisi yang kemudian kita bahas tadi, ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa saya berbahaya? Karena ini melawan sifat insaniah manusia atau sifat kemanusiaan manusia. Kenapa? Manusia, Mas, seperti yang sering kita bahas, manusia itu terdiri dari dua, yaitu adalah terdiri dari potensi hidup dan akal. Potensi hidupnya punya dua, yaitu adalah kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani. Kebutuhan naluri ini punya tiga, yaitu adalah naluri melestarikan keturunan, yang kedua adalah naluri mempertahankan diri, yang ketiga adalah naluri mensucikan sesuatu. Naluri melestarikan keturunan, Mas, ini punya sifat dia senang kalau orang lain senang, dan dia sedih kalau orang lain sedih. Ini adalah satu ciri atau tanda bahwa manusia itu memiliki naluri melestarikan keturunan. Ya, naluri melestarikan keturunan. Ya, dia nggak senang kalau orang lain itu sedih, dan dia merasa sedih kalau kemudian dia merasa senang kalau kemudian orang lain itu senang, dan dia merasa sedih kalau orang lain sedih. Ya, contoh seperti ini, Mas, kita lagi naik motor ya, kemudian di depan kita ada yang tabrakan, kita nggak kenal sama dia, kita nggak tahu agama dia, kita pun buta terhadap siapa dia, tapi ketika kemudian ada jenis dari kita, ada manusia lain yang kemudian tertimpa kesusahan, maka kemudian kita bersedih. Itulah naluri melestarikan keturunan. Kita nggak ingin agar manusia itu kemudian tidak eksis atau tidak bahagia. Kenapa? Karena dia manusia dan saya manusia. Itu simpelnya seperti itu. Itu adalah naluri ya, adalah suatu perbuatan yang tidak dikontrol oleh akal. Itu naluri ya. Ya, karena potensi hidup yang dinamakan potensi hidup ini kan ada pada setiap makhluk hidup, ya, ada pada manusia dan juga ada pada hewan. Jadi ini adalah sifat yang sifatnya naluri, terlepas dari orang itu punya akal atau tidak. Ini yang harus dipahami. Lah kalau kemudian orang itu punya akal, karena dia manusia, karena manusia perbedaan manusia dengan binatang kan, binatang nggak punya akal, manusia punya akal, tetapi kemudian melawan dari sifat naluriahnya, kan ini berarti kan dia lebih hina daripada binatang. Jadi kalau ada orang senang, dia merasa senang kalau orang lain susah, dia merasa susah kalau orang yang senang, padahal kemudian dia berikan akal, maka kan dia lebih hina dari binatang. Kenapa? Karena binatang pun dia atau manusia yang tidak punya akal pun ini akan senang ketika melihat orang lain senang, dan susah melihat orang lain itu susah. Ini ada seperti itu, Mas. Ini menyalahi sifat naluriah atau sifat insaniahnya, atau dalam bahasa lain ini melawan fitrah dia. Bagaimana fitrah laki-laki menikah dengan perempuan,
ya kambing yang laki-laki kawin dengan yang kambing perempuan, ini melawan fitrahnya, sehingga dalam konteks hasad ini saya ibaratnya seperti kambing laki-laki kawin dengan kambing laki-laki. Ini mengerikan. Jadi dari aspek asal muasalnya hasad ini memang sesuatu hal yang menjijikkan atau mengerikan karena berlawanan dengan sifat fitrah manusia. Nah, munculnya hasad itu seperti apa? Kenapa sih kemudian manusia itu bisa hasad? Ya, kenapa sih kemudian kenapa manusia itu kok bisa muncul hasad? Apakah hasad itu muncul tiba-tiba? Tidak, hasad itu tidak muncul tiba-tiba. Hasad itu muncul ya, karena yang pertama adalah rasa tidak suka terhadap orang lain. Ya, yang kedua adalah rasa tidak ridho, tidak suka dan tidak ridho. Karena apa? Karena alasan apapun. Karena alasan apapun. Nah, ini mengerikan, Mas. Mengerikan kenapa? Karena yang saya katakan tadi memang membawa manusia ini terjun bebas dari makom dia sebagai manusia. Berubah menjadi binatang. Loh, kenapa tidak suka? Kan heran. Oh, ada alasan apa tidak suka? Macam-macam. Dia bisa suka karena mungkin dia dulu pernah dihina, dia mungkin pernah disakiti, dia mungkin pernah apapun lah, merasa pernah dibohongi, merasa apa, atau bahkan tidak perlu alasan apapun, yang penting dia tidak suka aja. Bisa jadi dia lebih kaya, bisa jadi dia lebih pinter dan lain-lain, sehingga di dalam hati ini kemudian muncul rasa tidak suka, dan rasa tidak suka ini berkembang menjadi rasa hasad, termasuk di dalamnya rasa iri. Ya. Awalnya tidak suka karena rasa iri atau rasa ujub, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, ya takabur, ya dia merasa orang lain itu lebih rendah daripada dia dan lain-lain. Ini hasad. Oleh karena itu dalam pembahasan hasad itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari penyakit-penyakit yang lain, Mas, ya, seperti ujub, seperti takabur, kemudian seperti arif atau lemah lembut yang nampaknya tidak bisa saya jelaskan dalam kesempatan hari ini. Kemudian masalah sabar, kemudian masalah godop, marah dan lain ini saling berkelindan, dan menurut saya puncaknya ini adalah hasad. Nah, apa sih yang kemudian dinamakan hasad, Mas? Nah, kalau kemudian kita gambarkan ya hasad itu. Jadi hasad itu ada, kira-kira ada pada manusia atau pada hewan, Mas? Hewan ada punya nggak hasad? Nggak punya. Hewan itu nggak punya hasad. Hewan itu kemudian nggak punya hasad. Hasad itu hanya ada pada manusia. Dan orang-orang yang kemudian diberikan oleh akal, termasuk di dalamnya adalah bangsa jin, itu juga hasad. Nanti kita ceritakan bahwa setan itu juga hasad pada manusia. Hasad itu tidak pernah ada di dalamnya. Oleh karena itu hasad itu pada orang-orang yang mempunyai akal. Sehingga nanti akan kita dalami, Mas, bahwa kapan kita menemukan hasad. Hasad itu ketika kita temukan justru pada kondisi atau komunitas orang-orang yang berakal dalam tanda petik, atau orang-orang yang well educated, ya, atau kalau dalam konteks pendidikan, atau orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar dalam konteks pengajian. Dalam konteks komunitas hijrah ini adalah orang yang hasad ini ada pada orang-orang yang telah hijrah, bukan orang awam, gitu, Mas. Jadi hasad ini ada pada strata tinggi di dalam strata sosial masyarakat ya, atau penduduk, ya berada pada strata yang tinggi. Gitu. Kalau kemudian dalam konteks harta ya hasad ini ada pada orang yang punya duit. Gitu. Kalau orang nggak punya duit itu ya lebih rendah rasa hasadnya. Kalau orang yang punya duit itu hasadnya luar biasa dan lain-lain. Nanti kita bahas. Nah, oleh karena itu saya ingin ceritakan ya Mas, bahwasanya hasad yang ini telah direkam Al-Qur'an ini justru pada ada keluarga Nabi Yakub alaihi salam. Ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan. Ya, fayakidu laka kaidan. Ya, inna syaitana lil insani aduwwan mubina. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala, maka kemudian berkata, siapa yang berkata, yaitu adalah Nabi Yakub alaihissalam terhadap
siapa? Anaknya siapa, Mas? Anaknya dari istri yang kedua. Istri kedua namanya siapa ya? Rahel ya? Hah? Iya, ibunya Yusuf dan Bunyamin. Namanya siapa, lupa. Berkatalah Yakub alaihissalam kepada anaknya Yusuf, karena sebelumnya Yusuf telah bercerita bahwa dia telah bermimpi. Ya bunaya, wahai anakku, la taksus ru'yaka, maka janganlah engkau apa, taksus itu kabarkan, ceritakan. Ru'yaka, apa yang telah menjadi pandanganmu, apa yang telah menjadi penglihatanmu. Kalau dalam konteks penglihatan ya itu dalam konteks mimpinya ya. Ala ihwatika, terhadap saudara-saudaramu. Fayakidulaka kaida, mereka akan ala ihwatika, terhadap saudara. Fayakidu, maka sungguh mereka akan. Ini karena pakai fa dan pakai ya, Mas. Bentuknya adalah futuristik. Fayakidu, maka mereka akan laka kaida, memberikan apa namanya, satu keberatan lah, satu ujian atau cobaan. Oh, di sini diartikan sebagai makar. Inna syaitana lil insani aduwwun, sesungguhnya setan itu adalah merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Nah, sifat hasad ya, atau kemudian tidak suka, ya, ini ternyata ada pada keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sifat hasad ini ada pada strata tertinggi dalam dalam hierarki sosial masyarakat. Kalau dia di orang pendidikan, ya dia orang yang berpendidikan yang banyak hasadnya. Di dalam komunitas pengajian, ya ini komunitas pengajian seperti kita ini masih banyak hasadnya. Orang-orang yang kemudian merasa sudah hijrah, yang merasa lebih baik daripada kemarin dan lain-lain. Oleh karena itu Nabi Yakub pada ayat itu, ini pada surat Yusuf tadi, ini memerintahkan pada Yusuf untuk kemudian diam, jangan menceritakan mimpinya itu kepada, kenapa? Karena Nabi Yakub ini takut anak yang lain ini akan merasa iri atau takut. Ini adalah apa namanya, komentar anak-anaknya yang lain yang kemudian direkam oleh Al-Quran. Idz qalu la Yusuf wa ahuhu, ya, ahabba ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Idz qalu Yusuf wa ahuhu, maka kemudian mereka berkata, siapa yang disebut mereka itu, yaitu adalah saudara-saudara Yusuf dan Bunyamin yang berasal dari ibu yang lain. La Yusuf wa ahuhu, maka sungguh Yusuf. La itu adalah lam li taukid, untuk menyangatkan, Mas. Bukan la artinya tidak. La Yusuf, maka sungguhlah Yusuf itu, wa ahuhu dan saudaranya, ahabbu ila abina. Ini kemudian lebih dicintai abina oleh siapa? Oleh ayah kita, minna, daripada kita. Wa nahnu usbatun. Ya, padahal kita itu adalah satu golongan. Usbah itu maksudnya satu kelompok, maksudnya ya kelompok apa? Kelompok yang lebih baik, lebih kuat, lebih hebat daripada Yusuf dan Binyamin. Inna abana, malah kemudian menuduh bapaknya, ini kan kurang ajar. Inna abana, sesungguhnya bapak kami itu lafi dolali mubin, sesungguhnya pada kesesatan yang nyata. Nah, dolal itu dari kata munkit ad-dolal, atau kesesatan atau keliruan yang nyata. Nah, apa namanya, saya ceritakan lagi, Mas. Yang pertama tadi adalah hasad ini ada dalam keluarga Nabi Yakub. Hasad ini juga ada di dalam jin, ya, dari bangsa jin, yaitu pada sebelum penciptaan Nabi Adam, jin ini kan apa namanya, hidup di surga, Mas. Ya, di surga, ya, hidup di surga, mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanti kita disebut iblis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka 'alla tasjudu id amartuka. Qala ana khairu minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Walakot, maka sungguh, khalaqnakum, maka telah kami ciptakan. Siapa? Adam itu. Sawarnakum, dan kami membentuk mereka. Kulna, dan kemudian kami berkata, lil malaikat, kepada malaikat. Usjudu, maka kemudian sujudlah kamu
li Adama, kepada Nabi Adam, fasajadu. Ya, maka kemudian malaikat dan bangsa jin itu fasajadu, mereka itu bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali satu jin yang disebut iblis. Lam yakun minasajidin, mereka lam yakun dan tiadalah dari iblis itu orang-orang yang sujud. Maksudnya iblis itu nggak mau sujud. Qala, maka kemudian Allah berfirman, qala ma mana'aka ala tasjud. Apa yang kemudian mana'aka? Apa sih yang kemudian mencegah kamu ala tasjuda untuk kemudian bersujud? Id amartuka, padahal aku telah memerintahkan kepada engkau. Qala, maka kemudian berkata setan, maka kemudian berkata iblis, ana khairum minhu, saya itu lebih baik daripada dia. Nah, ini adalah sifat hasad, sifat iri, dan sifat tidak suka yang kemudian telah direkam di dalam Al-Quran yang kemudian dipraktekkan oleh iblis. Khalaqtani minan nar, saya itu diciptakan dari nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan dia itu diciptakan dari tin, dari tanah. Maksudnya mengomentari Adam. Saya itu lebih hebat daripada dia. Saya itu lebih baik daripada dia. Dia kan belum hijrah, saya sudah hijrah. Dia kan belum ngaji, saya kan sudah. Dia kan belum bisa bahasa Arab, saya sudah bisa bahasa Arab. Dia kan jarang ikut pengajian, saya sering ikut pengajian, dan lain-lain. Ini adalah sifat ya, sifat enggan atau sombong ya. Sifat yang kemudian telah dipraktekkan oleh iblis. Nah, tapi ini bukan dalam strata yang rendah, ini dalam strata yang tinggi, Mas, karena ini dialognya ini terjadi di dalam surga pada saat itu. Nah, ini udah, Mas, ya yang tadi. Nah, oleh karena itu kita harus insaf, Mas. Kita harus betul-betul memahami bahwasanya sifat hasad itu kemudian harus sadar itu sifat hasad itu adalah sesuatu yang buruk. Ya. Yang sifat hasad itu munculnya dari apa, Mas? Dari sifat yang kita itu tidak senang atau tidak ridho terhadap orang lain. Oleh karena itu saya katakan, Mas, kalau kemudian kita tidak senang atau tidak ridho terhadap orang lain, itu sudah cukup menjadi alasan kita bahwa kita itu akan menjadi hasad bagi dia, akan menjadi hasad kepada dia. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya, Mas. Ya, berbahaya. Karena itu merupakan bentuk-bentuk dari keangkuhan iblis, ya, seperti diceritakan dan juga terjadi hasad pada keluarga Nabi Yakub tadi. Nah, oleh karena itu kita harus secara sadar kemudian untuk menghilangkan hasad ini, Mas, ya, atau menjauhi hasad itu. Nggak senang sama orang lain itu sudah sesuatu yang tidak boleh. Iyyakum wal hasada fa inal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu nar khotaba au qala usba. Ini saya motongnya keliru. Iyakum, ya, bagi kalian itu wal hasada. Maka bagi kalian itu adalah hasad. Maksudnya jauhilah, Mas. Kalian itu jangan dekat-dekat dengan hasad. Jauhilah hasad. Fa'inal hasada, karena sesungguhnya hasad itu yakulul hasanati, dia itu akan memakan kebaikan. Kama ta'kulunar khotoba au qolal usba, sebagaimana api itu memakan takulunarul khotoba, memakan khotoba ini saya ngerti artinya, Mas. Au qolal usba, atau berkata usba itu kebutuhan. Apa bisa diartikan kayu bakar ya? Atau saya nanti salah itu ngutipnya, nanti saya cek lagi, Mas. Ya, ini saya tulis, saya bacakan artinya ada. Jauhilah hasad atau dengki, karena hasad ini dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kenapa, Mas? Karena kalau orang hasad ini dia akan memakan kebaikan. Contoh begini, saya ke rumahnya Mas Hari, ini kebetulan di depan saya Mas Hari. Mas Hari baik kok sama saya selama kita berteman sekitar 4 tahun lah ya. Panjang kita berteman, baik sama saya. Tapi saya hasad karena satu hal, karena ada satu hal yang saya tuh nggak senang dengan Mas Ari. Karena satu hal lah,
karena satu hal X saya nggak senang. Dan karena rasa tidak senang, rasa tidak ridho tadi muncullah rasa hasad. Maka kebaikan Mas Hari ini seperti hilang. Kebaikan Mas Hari ini seperti hilang. Seperti api memakan kayu bakar. Jadi melihat Mas Hari ini bukan penglihatan kebaikan, tapi adalah penglihatan keburukan. Padahal sesuatu yang saya tidak suka itu kalau mungkin di persentase itu paling hanya 1 atau 2% dari Mas Hari. Ya, tetapi kebaikan yang lain itu kemudian menjadi hilang sirna dan kemudian tidak berbekas. Ya. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kuluna khotoba. Kama ta'kuluna khatoba. Was sadaqatu tudful khati'atu kama yudfu ma'unnar, ya. Al-hasadu, maka kemudian hasad, ya'kulul hasanah, dia memakan kebaikan. Kama ta'kulun nar, sebagaimana api itu hatoba, memakan daripada kayu. Was sodaqatu tudfu, dan sodako itu kemudian menghapus khoti'ata. Menghapus apa? Khoti'ah, kotok kesalahan. Kama yudful ma'unnar, sebagaimana api itu kemudian menghapus, kemudian air itu kemudian menghapus dari api. Itu redaksinya mirip seperti yang pertama. Inilah bahaya hasad. Kita memandang orang lain karena hasad itu dengan penuh kebencian dan ketidaksukaan. Padahal bisa jadi muncul dari 1% atau 2% rasa tidak suka yang kemudian berkembang menjadi hasad. La tuqadda'u wa la tudabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ihwanan wa la yahilu lil muslimina aw yahjur'ahu fawqa thalathi. La tuqatta'u, maka janganlah kalian saling memotong, maksudnya memotong silaturahmi. Wala tadabaru, dan janganlah kemudian saling bermusuh-musuhan. Wala tabaghadu, dan janganlah saling marah-marah, saling marah-memarahi. Wala tahasadu, dan janganlah kemudian saling hasad. Wa kunu ibadallah, dan menjadilah ibadallah, hamba Allah, abdi Allah, ikhwanan, yang kemudian saling bersaudara. Wala yahillu lil muslimin, maka kemudian tidak halal bagi seorang muslim ayah juro ahuhu, untuk juro itu mengabaikan, Mas. Juro itu sebetulnya bukan mendiamkan, ya, sebenarnya kita pikir dulu, Mas. Mahjuron, diabaikan, ya, betul, mengabaikan, betul. Mahjuron itu mengabaikan, tidak menganggap. Nah, saya ingat lagunya Pinkan Mampu, ya, kekasih tidak dianggap. Itu artinya tidak dianggap. Yahjuro, hajuro itu seperti itu. Jadi membuat sesuatu yang tidak dianggap. Yahjuro ahu fauqas salas, 3 hari. Jadi nggak boleh, Mas. Ya, janganlah kalian memutuskan silaturahmi, jangan kalian bermusuhan, janganlah kalian tagodok, marah-marah, jangan tahasad, janganlah kalian saling hasad. Ibadallah imanan, maka jadilah hamba Allah itu yang bersaudara. La yahilu, tidaklah halal seorang muslim itu ayah juro, untuk membiarkan, untuk mengabaikan saudaranya, akhahu, saudaranya itu dari kata akhi, fauqa salasi, di atas 3 hari. Itu enggak halal. Jadi enggak boleh. Kemudian la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ihwanan wa la yahilu lil muslimi ayajra'ahu fawqa salat. Itu sama. Saya double. Ayunas afdalu. Qala kullu mahmumil qalbi saduqi lil lisani qalu saduqu lisani na'rifu fa mahmumul qalbi qala huwa taqiyu. An-naqiyu la ithma fihi wala baghya wala gila wala hasada. Ayyunasu afdalu. Ini ada orang, ya, ini hadisnya panjang. Orang kemudian berkata, mendatangi Rasul dan kemudian berkata, ayyunasu, sebetulnya manusia seperti apakah? Afdalu, orang yang paling mulia atau kemudian orang yang paling afdal. Qala, maka kemudian Rasul kemudian berkata, kullu mahmumil qalbi. Orang-orang yang hatinya itu mahmum, yang hatinya itu bersih.
hatinya itu resik, kalau kata orang Jawa, hatinya itu resik. Hatinya itu tidak punya tendensi untuk membenci itu nggak ada, Mas. Jadi hatinya itu bersih, ya, nggak dia itu nggak benci sama orang, nggak benci ya, dia me, me, apa namanya menginterpretasi sesuatu yang kemudian keluar dari orang lain itu sesuatu dengan kebaikan. Contoh dia ke rumahnya gitu, dikasih makan, oke, dia bersyukur, berterima kasih. Selanjutnya dia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dia memberikan interpretasi yang baik. Nah itu apa, mahmumul kolbi, atau hatinya itu bersih. Nah, hatinya resik, tidak punya kotoran di dalam hati, ya. Suduk lisan, dan apa, ngomongnya itu sidik, ngomongnya itu benar, ya. Lisannya itu benar. Qalu, maka kemudian orang itu berkata, suduqalin lisani na'rifu. Saya sudah ngerti yang dinamakan lisan yang benar itu. Saya sudah paham, saya sudah mengalami. Fama mahmumul qalbi. Tapi saya nggak ngerti yang disebutkan hati yang bersih itu seperti apa. Qala. Maka kemudian Rasul itu berkata, huwa takiwanaki. Ya. Hati yang bertakwa dan bersih. La isma fihi, tidak ada apa namanya, tidak ada bekas di dalamnya itu, wala bagi wala gila, tidaklah ada kezoliman, ya, tidak ada tidak ada gilan itu dengki, ya, wala hasad, dan juga dengki. Gilan dan dengki itu sama, Mas, nanti kita bahas di akhir. Gila wala hasad, dan ini artinya bersih. Kemudian kita lanjutkan. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum hasanatu wal baghda'u hiyal khaliqahu la aqulu tahliku sya'ara walakin tahliku din wala nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Dabu ilaikum da'ul umam, ya, penyakit-penyakit umat, ya. Qablakum, ya, penyakit-penyakit umat sebelum kalian. Daba, ini merayap. Daba itu merayap. Sesuatu yang merayap itu disebut daba. Maka daba ilaikum, kalau diartikan letter, daba ilaikum, merayap kepada kalian, daul umam, ya, umat-umat yang yang daba ilaikum daul umam, mendatangi kepada kalian umat-umat yang sebelumnya, yang terdahulu. Hasadu wal baghdha, mereka itu hasad, dan kemudian mereka itu di dalam hatinya penuh dengan kebencian. Hiya khaliqahula aqulu, aku tidak mengatakan, ya, tahlikus sya'ara, memotong rambut, walakin tahlikuddin, tetapi yang dinamakan memangkas tadi, Mas, itu adalah tahlikuddin, itu adalah memotong atau memangkas agama. Waladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang kemudian jiwaku ada di tangannya, maksudnya adalah demi Allah. Rasul itu kemudian bersumpah, la tadkhulul jannah, maka kemudian tidaklah akan masuk surga, Mas, hatta tu'minu, sebelum kalian itu beriman. Wala tu'minu, dan nggak mungkin kalian itu beriman, hatta tahabbu, sehingga kalian itu saling mencintai, atau kemudian menghilangkan rasa hasad, karena rasa hasad itu adalah rasa tidak mencintai atau rasa tidak suka. Yang ini kemudian berkembang menjadi rasa hasad, tidak suka, like, ya, dislike dengan orang. Nggak akan masuk surga kalau kalian itu nggak beriman, dan kemudian nggak mungkin kalian itu beriman sebelum kalian itu saling mencintai, maksudnya saling mencintai sama muslim. La yajtami'ani finnar al-muslimun qatal al-kafir thumma sadada wa qoroba wa la yajtami'ani fi jawfi mu'minin ghubarun fi sabilillahi wa fayhu jahannama wa la yahtima'ani fi qalbi abdil imanu wal hasad. La yajtami'ani, maka kemudian tidaklah akan berkumpul dua entitas, la yajtami'ani, tidak akan berkumpul dua entitas, finari, di dalam neraka. Al-muslimu, seorang muslim, qatala kafiron, seorang muslim membunuh orang kafir, tsumma sadada, dan kemudian dia sadada itu tetap, ya. Sadada wa qoroba. Qoroba itu qoroba yukoribu, qoroba.
Iya, Mas. Koroba, tapi pakai fathah, nggak tahu artinya. Walastami'ani, dan kemudian tidaklah akan berkumpul dua entitas fi jaufil mukminin, di dalam jaufi itu dalam kerongkongan ya, orang yang beriman, bubarun fisabilillah, ya, debu di jalan Allah, wa faihu jahannam, dan kemudian panasnya api jahanam. Wala yajtami'ani fi qalbi, dan tidaklah akan bertemu dua entitas fi qalbi abdil iman, di dalam hati seorang hamba dan beriman, wal hasad, dan hasad. Jadi hasad dan iman ini di dalam hadis ini diibaratkan seperti air dan minyak, yang ini kemudian saling menolak, Mas, atau saling tidak pernah bisa bertemu, ya, tidak bersifat kohesif, tidak bisa saling mengikat, keimanan dan rasa dengki. Ini yang ngomong Abu Bakar, bukan Rasul, Mas. Ini hadisnya panjang tuh, saya potong. Omar Rasulullah SAW fi makomi, maka kemudian berdiri Rasulullah SAW itu dalam tempat yang sekarang ini saya berdiri. Kemudian Abu Bakar ini terkenang dengan Rasul dan kemudian menangis. Ya. Hadza amal awali, pada saat-saat tahun awal, maksudnya tahun awal hijrah. Tuma baka Abu Bakar, dan kemudian Abu Bakar itu baka, menangis. Tuma qala alaikum bisidqi, maka kemudian Abu Bakar ini kemudian berkata, maka kalian itu alaikum bisidqi, kalian itu harus jadi orang yang benar. Ini berwasiat terhadap sahabatnya. Kalian itu harus jadi orang yang lurus, harus jadi orang yang benar. Fa innahu ma'al birri wa huma fi jannah, dan bersama dengan kebaikan itu adalah surga. Wa iyyakum wal kadziba fa innahu ma'al fujur, dan apa yang kemudian dinamakan dengan kadzib, dengan kebohongan, itu asosiasinya adalah dengan keburukan, fujur. Wa huma finnar, dan keburukan dan kebohongan dan keburukan itu asosiasinya adalah di dalam neraka. Wasallallahu wasallam mu'afah fa innahu lam yu'tu ahadun ba'da yakin khairan min mu'afati wala tuhasadu wala tabaghadu wala taqatu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Maka kemudian janganlah kalian ini kemudian saling hasad. Janganlah kalian itu saling membenci. Janganlah kalian itu saling memotong, maksudnya adalah memotong silaturahmi. Janganlah kalian itu saling bermusuh-musuhan. Ya. Dan saling bermusuh-musuhan. Wa kunu ibadallah, dan kemudian jadilah hamba-hamba Allah ini yang saling bersaudara. Nah, boleh hasad terhadap apa? Boleh hasad terhadap dua hal. Yang pertama adalah hasad terhadap la hasada illa fitnaini rajulun atahullahu malan bahwa yunfiqu minhu ana laila wa ana nahar wa rajulun atahullahu Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana laila wa ana nahar. La hasadu, maka kemudian tidaklah boleh hasad illa, kecuali fitnaini rajulan, kecuali pada dua kasus seorang laki-laki. Atahullah malan, Allah kemudian memberikan dia duit. Fahuwa yunfiqu minhu, dan kemudian dia berinfak dengan duit itu. Ana al-laili wa ana an-nahar, di sepanjang malam dan sepanjang siang. Wa rajulun, dan seorang laki-laki atahullahi Qur'an, yang kemudian memberikan dia Quran, memberikan dia kefahaman, orang yang alim maksudnya, Mas. Orang yang pinter, orang yang alim. Kalau bahasa sekarang tuh kiai. Fahuwa yaqumu bihi, dan kemudian dia yaqumu itu berdiri, ya bisa diartikan sholat, bisa diartikan berdakwah, ya. Fahuwa yaqumu bihi, dan kemudian dia berdiri dengan Al-Qur'an itu ana laila wa ana anah, dan sepanjang malam dan sepanjang siang, dan kemudian sepanjang malam dan kemudian sepanjang siang. Nah, ini kita boleh hasad. Kalau yang tadi nggak boleh hasad, yang ini kita boleh hasad pada orang yang kemudian punya duit dan kemudian dia menafkahkan seluruh hartanya, dan kemudian pada orang yang kemudian diberikan kefahaman terhadap Al-Quran dan dia kemudian mendakwahkannya atau kemudian sholat terhadap Al-Quran. Nah, oleh karena hasad itu melakukan sesuatu yang mengerikan, maka kita harus segera insaf, Mas. Dalam artian menginsafi itu adalah menyadari. Menginsaf itu menyadari. Karena orang yang berubah itu harus menyadari dulu.
Ya baru kemudian dia berubah. Yang dimaksudkan taubat itu, Mas. Yang dimaksudkan taubat itu yang pertama harus menyadari, yang kedua dia harus menyesali. Yang ketiga dia tidak akan mengulangi lagi. Itu apa namanya, Mas? Asus atau namanya filosofi tobat itu kemudian seperti itu. Kalau kemudian orang nggak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, orang nggak mungkin akan benar. Sehingga yang pertama yang harus kita lakukan, kita menyadari dulu, ya kita menginsafi dulu, ya kita harus sadar bahwa kita itu hasad gitu. Dan ini harus kita betul-betul sadari. Jangan kemudian berkata, wah saya nggak hasad, ini nggak mungkin. Ya, ini nggak mungkin, Mas. Gitu. Nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin untuk orang itu berubah. Tapi bisa jadi, Mas di sini bisa jadi mungkin tidak ada yang mempunyai hasad, itu bisa jadi. Ya. Kemudian setelah itu kemudian menyesali ya, karena buruknya hasad yang tadi, dan kemudian berjanji kemudian tidak akan mengulangi. Nah, ini bagaimana kemudian melenyapkan hasad? Ini ada beberapa cara yang kemudian telah diberikan oleh Islam. Yang pertama adalah masalah tentang aib. Al-mu'minu miratun akhihi. Ya. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Al-mu'minu, seorang mukmin itu miratu, merupakan mirror. Apa mirror itu? Cermin. Jadi seorang muslim itu merupakan cermin, Mas. Akhihi, saudaranya. Idza ra'a fihi, apabila kemudian dia melihat fihi, pada saudaranya itu aiban, suatu aib, aslahahu, maka kemudian dia melakukan islah atau perbaikan. Terhadap siapa? Terhadap aib saudaranya. Bukan diceritakan atau bukan tapi kemudian dia melakukan perbuatan. Kenapa? Karena itu adalah merupakan tanggung jawabnya. Karena saudara muslim dengan muslim yang lain itu adalah merupakan cermin. Itu kan tanggung jawabnya, Mas. Jadi kalau saya ngerti Mas Panca keliru, maka saya nasihati dan saya berusaha agar Mas Panca tidak melakukan seperti itu lagi. Karena itu aib Mas Panca adalah aib saya. Kenapa? Ya karena mirror tadi. Mas Panca ini kan merupakan cerminan bagi saya. Kenapa? Karena saya adalah saudara manggil. Saudara apa? Al-muslimu ahlul muslim, nanti dijelaskan dalam hadis yang tadi, atau dalam bahasa Al-Quran, al-mu'minu ikhwanan. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi aib saya itu adalah aibnya Mas Panca itu adalah aib saya, dan sebaliknya aib saya itu adalah aibnya Mas Panca. Oleh karena itu kita harus sama-sama menginsafi, Mas. Dan kemudian wa islahiha, wa aslahaha, atau sama wa islahiha juga sama, harus melakukan islah atau perbaikan terhadap aib itu. Bukan malah senang, atau bukan kemudian malah menyerang. Kadang-kadang orang kalau punya aib kan diserang. Lah kamu kemarin juga nggak begitu, kok sekarang begini. Nah, itu kan menyerang. Tapi itu bukan. Karena kesalahan dia itu adalah kesalahan kita juga. Itu harus bertanggung jawab kita. Ya. Seperti di MT ini, saya kebetulan di sini juga menjadi salah satu pengurus MT, maka kesalahan di MT itu adalah tanggung jawab saya juga. Berarti saya nggak becus untuk melakukan pembinaan atau perbaikan. Ya aib saya juga yang kemudian tidak bisa kemudian aib ini kemudian saya percikkan. Karena pasti akan memercik ke muka saya sendiri. Seperti kata pepatah, ya, memercik air di tulang, ya, menepuk air di tulang, maka kemudian terpercik muka sendiri. Al-mu'minu miratan, al-mu'minu mir'atul mu'mini, wal mu'minu ahohu mu'mini. Yakfi alaihi dhai'atuhu wa yahutuhu min waroi. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Maka seorang mu'min itu menjadi cermin bagi mu'min yang lain. Wal mu'minu ahuhu mu'min. Dan kemudian seorang mukmin itu menjadi menjadi saudara. Ya, menjadi saudara bagi mukmin yang lain. Yuk yakufu alaihi.
Maaf Mas, saya nggak ngerti artinya. Yakufu alaihi doi'antuhu wa yakhutuhu mi waroihi. Yakhutuhu itu dari kata khotok, memotong. Mi waroihi, dari belakangnya. Jadi motong dari belakang. Maksudnya adalah menjaga kehormatan. Motong dari belakang, tahu kan ya Mas ya? Melakukan apa namanya karakter assassination atau pembunuhan karakter ini kalau dalam bahasa Arab ini adalah yakhutumi waroihi, melakukan apa pembusukan ya, atau pembunuhan karakter atau apa memotong di dalam bahasa Arab. Innal mu'minuna lil mu'minina kal bunyan yasudduna ba'dahu ba'dan. Innal mu'mina lil mu'minin, sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain kal bunyan, ini seperti bangunan. Bunyan itu apa susunan ya, seperti apa? Bunyan itu sesuatu yang disusun dari bawah, itu disebut kalau dalam bahasa Arab disebut bunyan, Mas. Kalau seperti rumah itu bunyan karena disusun dari bawah, enggak bukan disusun dari atas. Jadi kalau di bawah hancur maka kemudian di atas hancur, itu disebut bunyan. Jadi seorang muslim dan bunyan itu sifatnya mengikat. Seperti bata itu loh Mas, yang satu nyusunnya begini, yang satu begini kan, sama-sama diikat ya. Itulah kemudian bunyan, seperti satu apa namanya sistem lah, suatu bangunan. Innal mu'minuna lil mu'minina kal bunyan yasuddu ba'dhum ba'dhan. Maka kemudian satu apa entitas ini kemudian menguatkan entitas lain. Oleh karena itu setiap muslim ini apa setiap orang muslim tidak boleh hasad atau membenci seorang muslim yang lain. Karena berarti dia bukan bangunan. Ya. Masalul mu'minina fi tawaddi wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idas takaminhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisyahari bil wal humma. Masalul mu'minin, maka permisalan seorang mukminin fi tawaddihim, dalam kecintaan, dalam apa namanya wadayuwadu, dalam kecintaan, wa tarahumihim, dan kemudian kasih sayang mereka, wa ta'utufihim, dan dalam kelembutan mereka. Atuf itu lembut. Makanya anaknya Mas Gandhi itu disebut latufa. Ta'atufihim, kelembutan. Masalul jasadi, seperti jasad. Idastaka minhu wudu tada'alah sair. Jika kemudian sakit, maka seluruh badan akan susah. Lahu sairul jasadi bisyahari wal hamma. Dan kemudian seluruh jasad itu akan sahar wal hamma, akan merasa sahar. Sahar itu apa? Sahar itu dari kata sahuro, artinya sahur, bangun, maksudnya bangun, nggak bisa tidur. Wal hamma, dan kemudian akan merasa panas. Ya. Al muslimu ahlul muslim, la yuslimuhu wa la yuslimu. Al muslimu ahlul muslim, setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain itu la yuslimuhu, tidaklah boleh menzoliminya. Wa la yuslimuhu, tidaklah boleh menyerahkannya. Maksudnya menyerahkannya kepada siapa? Adalah kepada musuh, atau menjerumuskan, atau bahasa Jawanya jelomprongke, atau membiarkan terbunuh, itu tidak boleh. Nah, ini adalah doa Mas yang kemudian patut kita renungkan. Ya, di dalam penutupan slide kali ini ya, itu ada doa yang patut kita renungkan bersama-sama dan menjadi pengingat bagi diri kita bahwa setitik ketidaksukaan atau ketidakridhoan kita terhadap orang lain ini bisa menimbulkan hasad, bisa menimbulkan kebencian, yang mana kemudian kita ingin agar kemudian sesuatu yang baik itu kemudian menjadi hilang, dan bahkan sesuatu yang baik itu berpindah kepada dirinya, dan kemudian lebih jauh lagi ingin kepada orang lain itu agar ditimpakan keburukan. Nah, oleh karena itu, kalau saya pribadi Mas, saya selalu mengamalkan doa ini tiap hari, karena saya diwasiatkan oleh guru saya, ustadz saya, untuk mengamalkan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, dan kemudian mereka, walladzina ja'u, dan orang-orang yang kemudian datang, min ba'dihim, sesudah mereka, ya, maksudnya adalah kaum muhajirin dan ansor. Yaquluna, kemudian orang-orang muhajirin dan ansor itu kemudian berkata, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa lan taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana firlana, ya Allah ampunilah kami, wali ihwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah terdahulu, mereka itu telah beriman terdahulu sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina, dan kemudian janganlah jadikan engkau jadikan di dalam hati kami itu gilan. Gilan itu merupakan sinonim daripada hasad. Ya, saya jelaskan tadi Mas di slide yang pertama. Janganlah engkau jadikan di dalam hati kami itu gilan atau kedengkian, atau senang kalau orang lain itu susah, atau susah kalau orang lain senang, atau menyebut kebaikan, atau kemudian menganggap kebaikan orang lain itu sebagai sesuatu yang kita tidak suka, atau yang kita sebut hasad tadi. Lilladzina amanu, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur, sesungguhnya Tuhan adalah maha penyantun lagi maha penyayang. Inilah doa yang kemudian harus kita lafalkan setiap hari, Mas. Saya kira cukup sekian, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Saya minta izin sebentar ya, saya mau minum dulu. Monggo Ustaz. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Samsul dapat meresap ke hati kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga hati kita agar terhindar dari sifat-sifat hasad, sifat-sifat sombong, sifat-sifat iri, karena Allah lah sang pembolak-balik hati. Untuk selanjutnya, bagi sahabat atau ikhwan fillah yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa angkat tangan atau bisa via chat di kolom komentar. Monggo. Sembari menunggu Ustadz Samsul ya. Bagi yang ingin bertanya via chat, silahkan diketik di kolom chat. Untuk sementara, saya akan membacakan pertanyaan via chat dulu ya. Selanjutnya, kalau ada yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand atau angkat tangan. Silakan, Mas. Assalamualaikum Ustaz Samsul. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari Mas Hari. Ya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bila seseorang mengkritik terhadap kebijakan atau berkata kepada beliau yang pada saat kampanye tersebut adalah sebagian janjinya bohong karena terlalu banyak janji-janji, apakah itu termasuk hasad, dan bagaimana menghadapi dan menjelaskan terhadap orang yang tetap memuji pemimpinnya itu? Lalu ada satu lagi. Sebentar Mas, saya nggak paham. Mas, sebentar, ya. Ulangi lagi, saya nggak paham. Ya. Bila seseorang mengkritik terhadap kebijakan ataupun berkata kepada beliau yang pada saat kampanye tersebut adalah sebagian janjinya bohong karena terlalu banyak sekali janji-janji, apakah itu termasuk hasad? Jadi kita mengkritik atau memberikan pendapat kepada seseorang yang pada saat kampanye itu dia janjinya banyak, tapi ternyata tidak ditepati. Apakah itu termasuk hasad? Dan bagaimana menghadapi dan menjelaskan terhadap orang yang tetap memuji orang yang sudah berkampanye dengan banyak janji-janji itu tapi bohong. Seperti itu, Ustaz. Ya. Yang kedua, cara membedakan aib dengan mengkritik kebijakan terhadap pemimpin. Itu dulu, Ustaz. Ya. Terima kasih, Mas. Ini pertanyaan dari Mas Hari ya. Ya. Terima kasih, Mas. Jadi yang pertama adalah apakah kemudian memberi label yang atau mengatakan bahwa orang yang orang yang berbohong itu adalah berbohong, ya itu memberikan label, dan kemudian orang yang berbohong itu di depan umum itu enggak, itu sebetulnya lebih tepatnya bukan dalam pembahasan hasad, Mas, tapi adalah dalam pembahasan ghibah. Ghibah itu adalah menyebut aib atau mengutarakan aib orang lain. Membicarakan aib orang lain itulah yang kemudian disebut ghibah. Jadi kita ngomong aib ya, tentang bahwa konteks bahwa dia itu telah berbohong itu kan aib ya. Nah, maka ghibah ini boleh enggak? Maka telah diberikan syarah oleh hadis ya, bahwa tentang hadis tentang ghibah itu ada beberapa ghibah yang dibolehkan, yaitu 3, Mas. Pertama,
membicarakan keburukan ya, orang yang melakukan keburukan itu dengan terang-terangan ya, seperti kasus orang berbohong. Sebenarnya orang berbohong itu kan semua orang udah tahu Mas, karena dia telah mendeklir. Maka kemudian mengatakan sesuatu aib atau keburukan orang yang sudah mendeklir terhadap keburukannya itu bukan disebut ghibah dan itu boleh. Jadi contoh begini, ada orang yang sebetulnya berzina, tapi kemudian zina itu dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Maka kemudian kita tidak boleh membongkar aib dia Mas, karena dia melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi karena itu aib. Tapi kalau orang itu kemudian melakukan berzina dan dia mendeklir, dia mengatakan aku tuh hobinya suka main perempuan. Ya itu ketika kita ngomong bahwa dia itu adalah seorang pezina itu bukan melakukan ghibah dan itu boleh. Tidak ada masalah karena dia sudah mendeklir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ghibah yang diperbolehkan adalah ketika melakukan persaksian. Jadi kita bersaksi terhadap orang yang di pengadilan Mas, maksud saya terhadap suatu kejahatan ya kita harus menyebutkan ghibah ya, karena memang kita betul-betul melihatnya, kita menjadi saksi dan kemudian kita diminta untuk memberikan persaksian ya harus dibuka, harus melakukan ghibah. Yang ketiga adalah ketika kita ingin memberikan peringatan terhadap orang lain. Contoh gini, ada orang yang memang mata pencariannya itu negatif Mas. Ya contoh seperti nipu, orang suka nipu orang gitu. Dan saya tahu bahwa saya punya buktinya bahwa orang itu nipu, dan ketika dia memprospek Mas Rahmat gitu, maka kemudian saya hubungi Mas Rahmat, hati-hati jangan bertransaksi sama dia penipu. Itu bukan merupakan ghibah karena itu adalah merupakan peringatan, izhar, memberikan peringatan kepada orang lain akan bahaya atau keburukannya. Kalau nggak seperti itu, maka kemudian nanti Mas Rahmat kasihan Mas, akan terjerumus ya, oleh kejahatannya. Itu adalah ghibah atau menceritakan aib yang diperbolehkan. Nah, bagaimana kalau kemudian orang terus memuji dia yang telah melakukan keburukan? Ya biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Kita punya, ngapain kita ngurusin seorang seperti itu? Biarin aja. Terserah. Mereka punya idola. Kita juga punya idola. Mereka bahagia, ya udah biarin aja. Bagaimana Mas Hari? Sudah clear? Selanjutnya Mas Diki, monggo Mas Diki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, tadi kan Ustaz bilang rasa hasad ini munculnya dasarnya itu dari naluri. Jadi boleh dibilang kan itu ada dalam diri setiap manusia ya Ustaz ya. Ada setiap manusia. Nah, peran setan tuh gimana Ustaz ya? Kan kita sering diiniin bahwa wah ini hasutan setan, godaan setan yang terkutuk. Nah itu gimana Tad ya? Jadi begitu aja sih Tad pertanyaannya Tad. Iya. Mungkin ini saya perlu sedikit luruskan. Jadi begini Mas, yang berasal dari naluri itu bukan hasad, salah. Hasad itu bukan berasal dari naluri. Hasad itu berasal dari akal. Yang berasal dari naluri, yang berasal dari potensi hidup, kebutuhan dari kebutuhan jasmani, itu justru sifat ghibah, bukan sifat hasad. Yang berasal dari potensi kita, dari potensi hidup kita, itu adalah sifat ghibah. Apa? Senang kalau orang lain senang, dan sedih kalau orang lain sedih. Itu sifat naluriah kita, sifat insaniah kita, sifat fitrah kita itu seperti itu Mas. Nggak senang kalau orang lain sedih, dan senang kalau orang lain sedih. Contoh di Terawang banjir, kita walaupun itu bukan nasab kita, bukan saudara kandung kita, atau bukan ketika dia orang muslim, maka kemudian kita merasa nggak senang, atau bahkan pun dia nggak muslim, kita juga merasa nggak senang. Itu sifat naluriah kita itu. Jadi sifat naluriah kita itu sebetulnya baik, ghibah namanya. Tapi kemudian ketika manusia punya akal, nah ini munculnya justru di sini Mas, ketika kemudian manusia punya akal dan kemudian dia tidak menggunakan akalnya, maka kemudian sifat yang sifatnya fitrah atau naluri ini justru berbelok menjadi sifat hasud, yaitu senang kalau orang lain itu susah, dan susah kalau orang lain itu senang. Jadi sifat hasad ini munculnya ada justru pada entitas-entitas yang berakal seperti manusia dan jin. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena makanya timbul dari rasa ketidaksukaan tadi Mas. Jadi makanya saya bilang kalau orang itu hasad, maka justru dia lebih rendah dari binatang. Maksudnya kenapa? Karena binatang pun nggak hasad. Karena naluriah kita itu sebetulnya gitu.
naluri kita itu sebetulnya orang baik. Tapi kemudian ketika kita punya akal, kita menjadi orang jahat gitu. Justru karena Allah memberikan kita akal, justru makanya Allah memberi sifat kita manusia itu bisa jadi dia bisa lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena manusia diberikan akal tapi lebih taat dari malaikat. Kalau malaikat taat kan wajar, dia nggak dikasih akal, tapi dia bisa terjatuh lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena dia diberikan akal tapi menyelisihi atau kemudian lebih jelek sifatnya dari binatang. Oleh karena itu memang manusia itu lebih jelek dari binatang ketika melakukan ketika ada di dalam dirinya sifat dengki ini. Nah, kemudian peran setan itu di mana? Peran setan itu di mana? Atau hasutan setan. Jadi apa Mas apa namanya? Saya itu terus terang ya Mas, belum menemukan ya, korelasi sifat hasad ini dengan setan. Ya, belum menemukan korelasi sehingga saya kemudian tidak bisa menjawab. Karena saya melihat bahwa hasad ini bukan kesalahan setan, Mas. Ini kesalahan murni, kesalahan manusia. Yang kemudian cara berpikirnya salah. Cara berpikir manusia itu salah. Dan ini saya kadang-kadang heran. Kadang-kadang, loh, orang lain melakukan kebaikan kok kamu nggak senang? Ya, orang lain melakukan kebaikan kok kamu nggak senang sih? Ini fakta, Mas. Walaupun memang kebaikannya itu memang tidak sempurna, ya wajar tidak sempurna. Orang ngafalin Quran kok nggak senang, orang berdakwah kok nggak senang, orang bikin majelis taklim kok nggak senang, dan lain-lain dan lain-lain. Banyak orang, pokoknya ketika orang melakukan kebaikan itu respon kita harus senang, Mas. Nggak boleh kita dengki. Ya. Mas Diki ngumpulin makanan dibagikan ke fakir miskin. Ya, walaupun mungkin ada yang lebih membutuhkan, tapi saya harus senang. Saya tidak boleh hasad. Walaupun kadang-kadang memang manusia itu punya itu, tapi kita harus menginsafi balik lagi, Mas. Saya bilang hasad itu ada pada entitas tertinggi, sehingga adanya hasad itu justru bukan pada orang awam, pada ustadz, ya, orang-orang yang ngerti agama, orang-orang yang sudah berhijrah, orang-orang yang berpendidikan, ya, atau dalam konteks komunikasi Allah dengan setan tadi terjadi pada iblis. Iblis itu kan panglimanya setan. Ini terjadi bukan setan-setan biasa, tapi iblis, karena dia merasa lebih hebat, ya, merasa lebih baik daripada yang lain. Sehingga tentu saya tidak lepas dari sifat itu, tapi Mas, saya selalu berusaha untuk menginsafi bahwa saya itu telah melakukan sifat yang hasad. Kadang merasakan hal itu. Jadi kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Bagaimana Mas Diki? Ya, Zat, jadi kalau saya nyimpulin gini, salah gak, Zat? Bahwa hasad itu muncul karena kesalahan penggunaan akal. Ya. Tadi kan soalnya saya agak bingungnya, Ustadz bilang karena punya akal, karena adanya akal hasad itu muncul. Ya. Tapi menyelesaikan hasad itu juga dengan akal. Iya, betul. Ibarat mesin. Gitu, Zat. Gimana, Zat? Iya, betul Mas, betul. Hasad itu muncul dengan akal, dan bagaimana kemudian supaya kemudian kita tidak hasad, ya kita harus mikir juga dengan akal, Mas, dengan ilmu. Gitu. Makanya di akhir-akhir slide itu saya paparkan bagaimana kemudian cara itu supaya kemudian tidak menjadi hasad. Gitu. Kita harus menyadari bahwa ya mereka itu kita. Ngapain kita kemudian nggak suka sama mereka? Sebenarnya nggak suka sama kita. Untuk apa? Kemudian kita nggak suka sama orang. Kita harus sadar bahwa potensi ketidaksukaan kita itu pada orang lain itu akan berkembang menjadi hasad, Mas. Oleh karena itu harus kita hindari. Nggak boleh, Mas, saya nggak suka sama Mas Diki, sama Mas Hari, sama Mas Panca, sama Mas Rahmat, Mas Ilham, Pak Narto, Mas Rizal, Mas Didi, Mas Tiji, Mas Yogi, Mas Yang, dan semua yang ada di sini. Mas Andi Kuswandi itu Mas Andi yang istrinya Mbak Amel ya? Ya. Suaminya. Ya. Oh, betul. Ya. Nah, itu nggak boleh, Mas. Nggak boleh, karena itu menjadi bibit dari hasad. Kalau ada masalah harus selesaikan. Ya, harus selesaikan. Kalau kemudian tidak terselesaikan, maka harus kemudian dihilangkan rasa ketidaksukaan itu, karena bagaimanapun dia itu adalah kita. Seperti kemudian
seperti kemudian rasa-rasa ini Mas, rasa-rasa ya, saya sering kemudian berselisih paham juga dengan istri. Nah, saya pikir-pikir juga apa kemudian itu ya adalah saya ada dia, kan namanya azwaj, suami istri. Kita harus saling kemudian melengkapi, saling menginsafi, saling menasihati. Dan percuma saya menjelekkan dia, sama saja saya kemudian menjelekkan saya, sama aja. Menempuh air diundang terpecik muka sendiri itu saya menjelekkan orang di MT. Saya MT itu adalah saudara-saudara saya juga. Kira-kira harus diselesaikan Mas, masalah yang ada itu harus diselesaikan. Kadang-kadang saya heran, kok ngomong sama dia kok empuk, ngomong sama dia kok kasar. Kalau dia ke rumah kok dikasih nasi goreng, dia ke rumah kok cuma dikasih gorengan, kok ada perbedaan perlakuan. Nah ini yang harus kita insafi semua Mas. Ada apa? Jangan-jangan di dalam diri kita itu ada kesukaan atau ketidaksukaan. Itu terjadi dalam diri saya loh, itu bukan di orang lain. Kadang-kadang ada yang ingin izin bertamu, tapi kita merasa tidak terlalu excited. Ada kemudian yang izin bertamu, kita excited banget terhadap tamu itu. Wah, saya pikir apa mungkin di dalam hati saya itu ada rasa ketidaksukaan terhadap, kenapa saya nggak bisa se-excited ketika yang datangnya itu dia. Saya harus selalu introspeksi diri Mas, harus selalu menginsafi. Kalau kemudian ada masalah ya harus diselesaikan. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi Mas, silahkan. Bagaimana Mas Diki? Ada lagi? Ya, cukup. Ada lagi yang mau Yang lain bertanya? dulu lah. Sambil menunggu yang lain bertanya, saya mau bertanya nih Ustadz. Ya. Apakah termaksud hasad apabila kita itu tidak menyukai, atau tidak menyenangi, bahkan mungkin benci terhadap keputusan-keputusan yang diberikan kepada negara kepada kita itu, yang istilahnya yang menurut kita itu nggak banget gitu. Kita nggak suka, kita nggak senang. Terus kita bahkan benci dengan keputusan itu. Itu bagaimana Ustadz? Bahkan kebencian itu mungkin merembet kepada keputusan-keputusan yang mungkin baik ya bagi semua orang. Seperti itu Ustadz. Ini menyambung pertanyaan dari Mas Hari ya, seperti itu. Ya. Itu apakah termasuk hasad? Dan apabila itu hasad, apakah itu berdosa? Karena itu saya alami sendiri, karena kadang-kadang saya tuh sama keputusan-keputusan yang nyeleneh itu kayak saya nggak suka, bahkan sampai timbul rasa benci. Ya, jadi gini Mas, itu lebih jadi gini, rasa tidak suka atau godoban atau godbu tadi, atau makdu kalau dalam Al-Fatihah itu maktub yang dibenci. Itu adalah bibit dari hasad. Ya, bibit dari hasad atau awal munculnya hasad itu dari situ. Tapi begini dulu Mas, kita marah atau tidak suka itu ada ada tiga motivasinya. Kita marah atau tidak suka, pertama adalah motivasi yang lahir dari kebutuhan naluri. Yang kedua, marah atau tidak suka yang lahir dari kebutuhan jasmani. Yang ketiga, marah atau tidak suka yang lahir dari dorongan spiritual. Nah, yang pertama tadi, marah atau tidak suka yang berasal dari kebutuhan jasmani, ini disebut al-quwah al-madiyah atau motivasi materi. Marah atau benci yang motivasinya karena motivasi untuk memenuhi kebutuhan naluri itu disebut al-quwah al-manawiyah atau motivasi emosional atau motivasi psikologis. Yang ketiga, marah tadi yang kemudian didorong oleh alasan-alasan yang bersifat spiritual, ini disebut al-quwah ar-ruhiyah. Ini ada tiga Mas. Marah ini maka harus kemudian dilihat motivasinya apa. Kamu marah kenapa? Saya marah karena orang lain menghina saya. Ini adalah motivasi yang sifatnya emosional atau psikologis atau al-quwah al-ma'nawiyah. Kamu marah kenapa? Karena marah saya lapar, saya belum dapat makan. Ini adalah marah karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan jasmani atau al-quwah al-madiyah. Kamu marah kenapa? Saya marah karena istri saya melakukan kemaksiatan. Saya marah karena anak saya tidak berkerudung padahal dia perempuan. Saya marah kemudian anak saya kemudian nggak mau ngaji. Saya marah karena negara ini kemudian menerapkan aturan bukan Islam. Ini adalah marah yang lahir dari nuansa spiritual atau dorongan spiritual atau al-quwah ar-ruhiyah. Dan ini marah yang positif, marah yang diharuskan. Yang dua marah ini adalah marah yang dilarang atau diharamkan. Jadi nggak boleh, Samsul gendut jelek miskin,
kere, kerjaan nggak jelas, ya itu biarin aja. Kalau saya marah itu nggak ada beda saya dengan hewan, itu biarin aja. Rasul juga dilemparin, dikasih tai, mohon maaf, di apa, dihina, dicaci maki, di boykot, ya, di lembah, satu lembah, ya itu juga santai saja. Tapi kemudian ketika agamanya kemudian lecehkan, dihinakan, ya Rasul akan melakukan hal yang berbeda. Rasul itu pernah membunuh ratusan kepala orang Yahudi dalam perang dalam perang apa saya lupa. Itu bukan karena emosional, tapi memang karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa. Ada pertanyaan lagi, Mas. Nah, oleh karena itu marah tadi yang dikatakan Mas Jawi tadi, nah, itu marah itu adalah marah yang positif. Marah yang Mas harus marah. Ya, istri kita pamit kemana, mau reunian SMP, ya kita harus marah lah, Mas. Jangan malah dianterin. Nah, anak kita nggak ngaji, ya mas, ya mas kalian, ya istrinya malam-malam dikikikan ternyata WhatsAppan sama mantan, itu ya kita harus marah. Anak kita nggak mau ngaji, anak kita tuh harus, laki-laki harus wajib belajar Al-Quran, wajib belajar. Menurut saya laki-laki harus belajar fisik, harus belajar bela diri. Perempuan harus belajar tentang masalah rumah tangga supaya bisa menjadi belajar Al-Quran dan kemudian belajar menjadi seorang ibu rumah tangga, karena jihad yang perempuan bukan di medan perang, dan di dalam rumah jihadnya dia. Kalau nggak belajar itu juga kita harus marah. Jangan kemudian nggak marah, itu malah aneh. Itu malah. Cuman begini, Mas, apa kemarahan itu? Nah, kemarahan yang dimaksudkan godop itu, marah itu bukan marah-marah. Gini, Mas, maksudnya gini. Ya dimasukkan godop itu, sampean itu nggak seneng, nggak ridho, itu udah cukup sampai dikatakan godop. Tapi kemudian Mas marah-marah, mukul, itu terlalu jauh dari definisi godop. Jadi saya tuh nggak senang sama dia, itu sudah marah, ngerti nggak, Mas? Jadi saya ketawa begini, muka senyum begini, itu bisa jadi marah, bisa jadi saya itu marah, ya Mas ya, bisa jadi saya itu marah. Makanya nggak boleh, Mas, nggak boleh marah itu kecuali dari hal yang tadi, karena alasan akidah tadi. Selain itu kita nggak boleh marah. Selain itu kemudian kita haram untuk kemudian marah karena kita dihina, apalagi kemudian karena lapar mau marah-marah. Ini enggak, orang kayak kucing aja, lapar marah-marah, nggak boleh. Nah, kemudian apakah kemudian boleh merembet yang lain? Tidak boleh. Itu namanya, itu sudah bukan wilayah marah lagi, Mas. Itu wilayah adil. Kita itu harus menilai, itu harus adil. Contoh begini, saya melihat itu dalam konteks vaksinasi. Dalam konteks vaksinasi ini, teman-teman saya, banyak teman-teman saya ini yang bersikap tidak adil. Maksudnya begini, kita tahu rezim kita ini memang rezim yang salah, tidak melakukan secara Islam, tapi vaksinasi memang tidak ada salahnya. Vaksinasi itu bahkan dalam kasus-kasus tertentu menjadi satu kewajiban. Kenapa? Karena di dalam Islam itu vaksinasi masuk dalam bab aktif, Mas, pengobatan. Jadi pengobatan. Memang pengobatan itu adalah sunnah. Boleh berobat. Juga boleh kemudian tidak berobat untuk mengharap bergugurnya pahala. Tetapi konteks dalam penyakit menular, ingat, corona ini penyakit menular, Mas. Sehingga kita itu bisa menjolimi orang lain, ya, karena kita itu terinfeksi oleh corona. Sehingga kemudian kita menjolimi orang lain, sehingga kemudian menimpakan kesengsaraan, ya, azab, menimpakan kesengsaraan terhadap orang. Ini zolim, dan ini sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu kita harus vaksin, Mas. Kita harus vaksin. Jangan kemudian karena vaksin itu program Jokowi, ya kita nggak vaksin. Jangan. Itu kita tidak adil. Kita harus melihat sesuatu itu adil. Ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Jelek ya jelek, bilang bagus ya bagus. Jangan bilang, kalau bagus dibilang jelek, atau jelek dibilang bagus, ya jangan. Itu nggak adil. Ada pertanyaan lagi, Mas? Lanjut, Ustadz, pertanyaan dari Mas Ilham Maulana. Monggo Mas Ilham. Mas Ilham, monggo. Ya, berkaitan dengan
perasaan sombong karena merasa benar, ya kan, dengan hasad tadi kita benci dan tidak suka. Nah, kalau kita kaitkan, kita ngelihat orang nih, kita nggak suka terhadap tindakan dia, karena menurut penilaian kita, kayaknya itu terlalu sombong bagi dia, seolah-olah hanya dia yang paling benar gitu. Kita ngelihat tindakan hal-hal begitu. Nah, kemudian muncul kan dalam hati kita nggak suka nih dengan tindakan itu atau benci terhadap hal itu. Nah, walaupun pada akhirnya kita kadang udah berpikir ya udahlah, urusan dia lah, mau benar mau salah. Nah, terakhir kan kita juga punya muncul sikap abai atau acuh sama mereka gitu, atau sama orang tersebut. Nah, Hujrotun itu tadi ya. bagaimana Ustaz untuk mengkolerasikan? Ya, korelasinya itu begini, terima kasih Mas. Korelasinya begini, Mas. Kemaksiatan itu atau sesuatu yang kemudian menyelisihi terhadap syariat itu wajib kita benci. Jadi, contoh begini, ada teman saya melakukan kemaksiatan, itu wajib saya benci. Tetapi bukan saya benci orangnya. Tetapi saya benci aktivitas itu. Aktivitas itunya lah yang kita benci. Karena kalau kita kembalikan kepada orangnya, selama orang itu masih beriman, selama orang itu masih menghadap kiblat, maka kemudian dia adalah saudara kita. Tidak boleh kemudian kita menampakkan kebencian. Saya heran, banyak orang yang benci terhadap Ma'ruf Amin. Ya, beliau itu bagaimanapun adalah merupakan keturunan, adalah orang yang alim, dan itu adalah keputusan politik beliau. Ya, kita tidak boleh membenci orangnya. Kita siapa bisa membenci orang seperti itu? Kita benci adalah kemaksiatannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kemaksiatan apa yang dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin? Itulah yang kita benci. Jangan kemudian menganggap orang lain itu keliru atau salah. Kita menjadi seorang yang generalisir, sehingga kemudian terjebak kepada membenci orangnya. Ya, bukan membenci perilaku. Saya nggak senang sama dia. Bukan saya nggak senang sama perbuatan dia. Nah, ini memang harus kita betul-betul harus kita bedakan. Itu harus memang kita bedakan. Nah, kalau kemudian orang itu kemudian melakukan kemaksiatan, wajib kita benci. Ya, wajib kita benci, dan kemudian wajib kemudian kita, karena itu kemudian aib, wajib kemudian itu menjadi tanggung jawab kita kemudian untuk meluruskan juga. Ya, jadi seperti teman-teman, ya beberapa teman-teman MT di sini, ini kan ya kemaksiatan itu sesuatu hal yang bukan kita mentolerir, Mas, tapi sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Setiap orang itu pasti melakukan kemaksiatan. Yang berbeda apakah dia kemudian melakukan tobat atau tidak, tapi setiap orang pasti melakukan kemaksiatan. Dan kita kemudian harus menginsafi hal itu, dalam artian ya memang dia baru seperti itu. Ya, ngajinya baru seperti itu. Ya, kalau kemudian dia ngaji lagi, pasti kemudian dia akan berubah. Ya, sehingga dalam konteks itu ya kita nggak menjadi kemudian marah. Ya, kasarannya saya tuh ngomong gini loh. Saya tuh ya saya punya teman yang udah ngaji tapi pacaran. Saya bagaimana konsep saya? Saya nasihatin aja, Mas, jangan pacaran. Kalau Mas mau nikah, nikah aja lah, gampang nikah. Saya bantu jangan apa-apa. Dan kan 1, 2 juga bisa. Ngapain Mas pacaran, pas dosa lah. Tanpa kemudian kita benci sama orangnya. Nah, kita nggak ngomong lagi sama dia, biasanya WhatsAppan jadi nggak WhatsAppan lagi, biasa main ke rumahnya. Nah, itu kita sudah terjebak kepada kebencian terhadap personal, terjebak ke kebencian kepada personal. Dan itu memang harus dilatih, Pak. Harus itu dilatih. Saya tanya kepada teman-teman saya yang seperti yang terbiasa bergaul ya dengan orang-orang yang berilmu ya, Mas ya. Mereka itu kontra itu hanya di ruang diskusi. Ketika mereka bertemu ya main bersama, ngobrol bersama, ini bersama. Itu sifat-sifat yang harus kita pahami, kita teladani, Mas, dari mereka. Ali Mutar Ngabalin itu di belakang kamera itu tawa-tawa sama Fadlizon sama Fahri Hamzah, Mas. Mereka itu ngotot kan cuma di depan kamera aja. Dalam artian mereka itu tahu, mereka itu hanya kontra ide, bukan kontra personalnya. Karena itu hanya kontra ide. Kita harus, tapi kalau orang-orang selevel kita ini kalau udah marah, udah nggak suka sama satu sifat, udah semua
ketemu ya diem-dieman. Itu harus kita ini. Seperti kalau Mas ini saya cerita tentang keris ya, saya suka keris Mas. Keris itu kalau dalam senjata orang Barat itu disebut klasifikasinya dagger atau senjata penusuk ya. Bukan senjata untuk melumpuhkan, tapi senjata untuk menusuk, untuk membunuh. Jadi ketika sudah lumpuh baru kemudian dibunuh itu dengan keris. Nah, kenapa keris? Kenapa keris dibuat dengan estetik ya, dibuat dengan sepenuh jiwa raga? Karena keris itu senjata untuk membunuh, tetapi membunuh untuk memberikan kehormatan. Sehingga orang Jawa itu selalu memakaikan keris itu wangi-wangian, kemudian bunga dan lain-lain, karena itu membunuh untuk penghormatan. Dan itu tidak dipakai kecuali orang yang akan dibunuh itu adalah orang yang dihormati. Mas bisa ngerti nggak Mas? Kira-kira bisa ngerti nggak logikanya? Jadi ketika saya punya musuh dan musuh itu saya hormati, loh kenapa saya berperang dan kemudian ingin bunuh? Karena memang kita hanya beda ide. Tetapi saya betul-betul hormat sama dia itu, maka kemudian itu membunuhnya dengan keris. Ya, seperti yang kemudian terjadi pada Saladin dan raja siapa Mas? Musuhnya Saladin tuh sorry bukan raja siapa? Saya lupa. Arthur, ya King Arthur. Ya, ketika mendengar dia sakit, maka kemudian menyelinap ke tendanya dan kemudian memberikan pengobatan. Kenapa ya? Karena dia sebagai pribadi sebetulnya hormat, Mas. Sebagai pribadi sebetulnya nggak ada masalah. Kita berperang kan kemudian karena ada kepentingan yang berbeda, kepentingan membela agama kemudian yang berbeda. Dan dia kaget loh, ada orang yang masuk di tenda saya. Kenapa ditanya? Kenapa kamu nggak bunuh saya? Karena ini bukan di medan perang. Kita harus saling menghormati. Setelah sembuh baru kemudian mereka berperang dan akhirnya Arthur mati. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lain. Jadi memang harus dipisahkan Mas. Ya, kalau kemaksiatannya harus wajib kita benci. Yang dibenci apa ya? Kemaksiatannya bukan orang. Insya Allah kita bisa merasakan kapan kita membenci kemaksiatan, kapan kita membenci orang. Silahkan Mas, ada yang lain. Lanjut lagi Mas Diki lagi. Mas Diki, monggo Mas Diki. Ya. Kurang puas Mas Diki kan? Ya, jadi gini Tat, kenapa tadi saya sempat berpikir hasad itu dasarnya awalnya dari naluri kita. Tadinya saya berpikir hasad itu adalah bentuk kan ada naluri kalau yang tadi Ustadz bilang bahwa naluri kita nggak ingin melihat sesama manusia itu menderita gitu kan. Bahkan hewan ibarat ada kucing sakit pun hati kita bergetar gitu kan, kita pengen nolong gitu. Tapi kan juga ada naluri mempertahankan diri. Tadinya saya berpikir bahwa hasad itu timbul dari hasrat untuk naluri untuk mempertahankan diri, kompetisi lah, hasad berkompetisinya manusia, ibarat kita dalam naluri dasar dalam memperebutkan sumber daya kayak gitu-gitu. Nah kayak tadinya saya berpikir hasad itu pemikiran dasar awalnya itu justru lahir dari naluri mempertahankan diri. Cuman memang itu akibat dari persaingan antar sesama manusia gitu loh. Nah, cuman betul itu gimana Tat? Saya masih kepikiran soalnya makanya nanya lagi. Oh ya. Ya. Kenapa saya kan bilang ke Ustadz bahwa hasad itu lahir dari naluri. Karena saya ketika dapat materi dari Ustadz, saya langsung hubungin, oh iya benar ini. Jadi hasrat manusia untuk mempertahankan diri, sehingga timbullah hasad. Cuman akal yang memprosesnya, kan kalau nanti kan hasil outputnya kan bagaimana setelah diproses di akal gitu. Tapi dasar pemikiran awal kenapa timbul hasad itu sebenarnya dari hasrat berkompetisi tadi yang kalau dibilang naluri mempertahankan diri. Itu gimana Tat? Salah nggak Tat pikiran saya Tat? Ya, itu sebetulnya, terima kasih Mas, itu sebetulnya bisa didekati dengan bahasa Arab. Jadi gini Mas, naluri itu memang ada 3. Pertama adalah ghorizatun nau, naluri melestarikan keturunan. Artinya adalah naluri yang yang mendorong manusia untuk melestarikan spesiesnya atau jenisnya.
dia ingin spesiesnya makmur, dia ingin spesiesnya banyak, dia ingin spesiesnya baik-baik saja. Ya penampakannya apa ya, senang kalau orangnya senang, jadi orang sedih pengen nikah, pengen punya anak banyak, pengen punya istri banyak ya kalau yang mampu, pengen punya pengen menghormati orang tua, pengen hormat sama orang yang lebih tua walaupun itu bukan orang tua kita, ya sayang terhadap anak yang kecil yang lebih muda walaupun itu bukan anak kita. Itu adalah ghorizatun nau. Nah, ghorizatun nau itu punya ciri khas, Mas. Dia sifatnya komunal. Dia sifatnya berhubungan dengan orang lain. Jadi saya dan dia saya dan Mas Diki itu diikat oleh ghorizatun nau. Saya dan Mas Rahmat, saya dan Mas Fajar. Nah, yang kedua adalah ghorizatun bako atau naluri mempertahankan. Naluri mempertahankan diri itu apa? Naluri yang mendorong manusia untuk mempertahankan dirinya sebagai individu spesies manusia. Ya, jadi sifatnya itu bukan komunal tapi individual atau dalam bahasa kontemporer disebut ego. Jadi ego, Mas. Jadi naluri mempertahankan itu disebut ego. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dalam kaitannya begini, orang itu kalau dilihat dari naluri mempertahankan diri, Mas, orang itu memang betul dia memang mempertahankan, memang dia itu memang dia itu pengen punya sesuatu, pengen mendapatkan sumber daya. Tetapi apa, Mas? Itu tidak ada kaitannya dengan orang lain. Nah, itu berasal pada murni dari dirinya sendiri, tidak ada kaitannya kemudian dengan kompetisi. Dia pengen. Ya contoh penampakannya apa? Dia pengen punya rumah, dia pengen punya mobil, dia pengen punya duit, dia pengen kelihatan ganteng. Dia tidak mau dihina. Kenapa? Hina itu kan berkaitan dengan ego. Tapi tidak ada masalah kompetisi di sini, Mas. Tidak ada masalah ada hubungan dengan orang lain karena ego itu sentralnya diri, Mas, bukan orang. Kalau sentralnya diri kita dan orang lain itu lebih cocok dimasukkan ke dalam ghorizatun nau atau naluri melestarikan keturunan. Jadi kompetisi itu adalah naluri melestarikan keturunan di situ. Nah, saya melihat begini, kalau kemudian di alam liar ya, itu terlihat kemudian seolah-olah terjadi kompetisi, ya menurut saya itu sebetulnya bukan. Menurutnya itu saya bukan, Mas, karena itu lebih kepada seleksi alami terhadap orang-orang atau individu-individu yang kemudian memiliki kekurangan gitu, Mas. Contoh cacat, sakit dan lain-lain. Dan itu pasti mati. Tetapi kemudian individu-individu yang normal, yang biasa, dia akan pasti tetap hidup karena pasti berbagi. Oleh karena itu saya melihat manusia itu memang lebih kejam daripada harimau itu. Manusia itu kan dia nggak mau berbagi. Harimau itu berbagi. Burung lovebird itu berbagi. Kucing itu berbagi, Mas. Kucing itu berbagi. Gitu. Nggak ada kucing yang kemudian dia pengen makan sendiri. Itu kan. Jadi selesai udah kasih orang lain. Dia Robert makan ya, mungkin dia ada yang makan bareng dia akan marah, tapi setelah itu dia berbagi, nggak ada yang mau menguasai sendiri. Manusia kan sumber daya kan ingin semua dikuasai sendiri, lebih ngeri. Jadi ketika manusia itu punya akal itu malah lebih ngeri daripada lovebird, lebih daripada harimau, dan lebih ngeri daripada kucing. Setelah manusia itu punya akal, kalau manusia nggak punya akal, nggak ngeri. Gitu. Oleh karena itu hasad itu munculnya dari akal, bukan dari naluri. Karena sejatinya naluri itu secara alami justru kita giptoh, kita bagi. Kita lihat lovebird, saya piara burung lovebird banyak. Lovebird itu saling berbagi rumah, saling berbagi makanan, saling berbagi air. Temannya makan ditungguin, udah selesai dia makan lagi. Kalau manusia kan kalau bisa ya dimakan semua. Kalau bisa saya nyimpen gitu. Saya kadang-kadang lihat kalau di perkumpulan kalau ada orang yang mengutamakan dirinya nyimpen ya, padahal yang lain belum. Itu kan lebih kejam daripada harimau dan lovebird itu. Kita lagi makan bareng-bareng kok nyimpen. Saya lihat kok solidaritas perokok itu luar biasa. Siapa yang punya rokok itu dikeluarin. Kita harus mencontoh lah para perokok itu. Ya, perokok itu baik-baik, Mas. Solidaritasnya tinggi. Dia nggak bawa, ya kan? Keluarin. Dan
Orang yang kalau nggak mau kumpul, nggak ngeluarin rokok, itu akan dibenci. Karena saya pernah jadi perokok. Jadi kantong ya. Kalau kita kumpul tuh rokok pasti di depan. Jadi seperti prasmanan itu ada yang bawa Marlboro, ada yang bawa Cisamsu, ada yang bawa Jarum Rokok Super. dikeluarin, korek disimpan, Ustaz. Koreknya Korek disimpan. Iya, harus Kalau berbagi. mantan perokok tahu dah. Iya, harus berbagi begitu. Intinya begitu, Mas. Silahkan yang lain. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, sama-sama, Mas. Masih ada waktu 3 menit lagi. Yang ingin bertanya, monggo. Sudah ya, Mas Diki ya? Sudah, Mas Jawe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran Ustadz Samsul Hadi. Jazakallah khairan katsira. Ya. Telah sampai kita di akhir kajian. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Hadi memasuki relung-relung hati kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan perlindungan kepada hati kita. Amin. Untuk dijauhi dari sifat-sifat hasad, sifat-sifat buruk hati lainnya. Karena Allah maha membolak-balik hati. Iya. Mas Jawi, mohon maaf Mas Jawi. Kajian, ya, Ustaz. Mas, saya mau closing, Bang Mas. Baik, Ustaz, silakan. Untuk ini, closing. Kalau kita beriman, ya, kita beriman kepada Allah, kita meyakini rukun-rukun iman itu, Mas. Kita tidak suka sama orang, itu sudah pasti kita salah, apapun alasan. Kalau kemudian kita benci, Mas, kita beriman dan kita benci terhadap orang Muslim yang lainnya kemudian beriman juga, itu sudah mesti kita keliru, apapun alasannya. Kita nggak usah banyak ngomong, itu mesti kita salah. Dan oleh karena itu kita harus menginsafi dan kemudian mengganti rasa cintanya itu kemudian menjadi rasa benci, mengganti rasa bencinya itu kemudian menjadi rasa cinta. Udah, itu udah pasti salah, Mas. Nggak ada alasan apapun. Walaupun kemudian orang lain salah, ketika kita kemudian benci, tetap kita yang salah. Saya kira demikian, Mas. Saya kembalikan ke Mas Takat. Baik, Ustaz, terima kasih untuk closing statement-nya. Sebelum kita menutup kajian ini, marilah kita membaca hamdalah 3 kali, istighfar 3 kali, lalu dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita akhiri kajian Sabtu ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.